Halo, selamat pagi, semangat lagi luar biasa. Kembali bersama Teropong Kikut. Hari ini kita berada di Bislab atau Bisyang Laboro yang ada di Patunuang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Inilah situasi kondisi terkini yang ada di Bislab atau Bisyang Laboro. Pasti penasaran Kici Kak toh? Nah, lihat nih. Dan jangan lupa subscribe gratis bro. Ini ada tanda panahnya, jadi kalau mau keluar ke sana bro, sana. Jadi kalau mau masuk di Bislab di sana. Ah, kita ditemani dengan dengan siapa? Ya. Teropong Kikut. Dengan siapa Mbak? Dengan Ina. Dengan ini. Jadi yuk ikutin kita. kita ngebolang dulu ini. Tahun 2000 berapa ya? 2012 itu kesini ada anjing sangar sekali guys. Semoga anjingnya sudah mati guys. Bagaimana dilihat perkembangannya di sini? Penglihatan tak sesuai dengan kalau tidak banyak yang berubah sih, meski ada yang berubah tapi kayak tidak banyak yang berubah. Bisa ini ngarepnya pas ke direnov kayak misalnya ada perubahan warna, misalnya dibuat kayak berwarna kayak ini jalan setapaknya tuh. jadi lebih indah atau ada spot-spot foto apa begitu. Dengar-dengar juga ada beberapa perubahan ada kayak pembangunan di sini. Iya, beda, ada banyak spot-spot, tapi mari kita berjalan. Nanti kita cek dulu. Kenapa tambah banyak rumah di dalam deh? Rumah warga di sini. Dia tak seperti ini guys. Jadi kalau kita ke Bislab ada penjual bakso. Iya, enggak lapar lagi. Jadi kalau lapar ada penjual bakso. Ada spot-spot buat duduk. Ada spot-spot. Boleh juga ini. Hai Dips. Ada warung juga. Ada warung. Jadi kalau pokoknya jangan di takut sini lapar. Lengkap yang ada. Lengkap yang ada. Misi Bu. Oh? Berapa? 10.000 dia. Buat sampai ke dalam kayaknya jalan setapaknya begini. Iya. Jadi kalau kita mau masuk guys, kita ambil 5.000. Cukup dengan 5.000 aja. kita bisa menikmati pemandangan di dalam. Bermain tapi tidak seperti area bermain. Ini sih area bermain ya. Main. Ini gedung apa ini? Nah ini yang kita tidak tahu ini gedung apa. Hotel atau wisma atau apa ini? Nggak ada papan namanya juga. Ini gedungnya bisa disewa sih sebenarnya, kan luas, bisa tempat buat adik-adik mahasiswa berkegiatan. Iya, buat cocok. ngobas.
Atau buat organisasi yang musyawarah juga boleh, tapi kita tidak tahu ini gedung apa guys, tidak ada papan namanya. Oh, kita tidak tahu ini gedung apa. Hotel kah, wisma kah, apakah? Cantik nih. Ke belakang, panjang ke belakang. Cantik ya, modelnya ini modern. Nah, tapi keunikannya adalah banyak nih nama-nama di pohon. Seperti ini. Nama-nama di pohon ya. Ini namanya spa. Apa ini bacanya nih? Pohon hujan. Pohon hujan. Pohon yang suka hujan apa? Nah, ada lagi. Tapi kalau dilihat memang tidak terawat di. Iya, ini sampai ke atas guys, tapi apa ya, seram ah. Ini mungkin sampai ke goa ini barangkali. Kita tidak tahu ini untuk areanya kemana. Maksudnya harusnya ada papan bicara sekian meter itu gua apa misalnya, tempat apa misalnya. Ini serem guys, serem. Iya. Coba Ini kami apa? otak ke sini. Ini makin jauh sekali ke atas, tapi kita tidak tahu ini tempat apa guys. Takutnya kita nyasar guys. Nah, ini jauh sekali ke atas ini, sampai di puncak kan ini, puncak Batu Kars di atas itu di. Iya. Enak mesti jadi untuk orang yang berumur toh. Nenek-nenek tadi rumah bisa ikut karena jalanannya bagus. Enggak batu-batu nih, tapi Tulisannya di sini nih. ini dipegang Violeta Mawata. Nanti. Jadi yang mau aja mamanya. Nih, lihat sana ya. Umur. Kita bisa berselincur di sini. Jadi yang mau aja mamanya bisa. Tapi Hati-hati. pegang mamanya. Berselincur di sini ya. Lihat sepatu begitu saja licin. Sepatu anu saja, sepatu ini geriginya sepatuku guys ya. Sini ada lapangan parkir ya, baru kita parkir di luar, jauh tak jalan. Terus kita buat viewers. Guys, kalau berkunjung ke Bislab tidak usah nih diparkir di luar, ternyata di sini ada juga lahan parkir. Ini ya. Jadi tidak terlalu jauh ke jalan kaki. Tapi ada juga sih keuntungannya parkir di luar, lebih banyak dilihat. Ada lagi yang nama pohonnya. Sama pohon lagi. Ini bisa buat adik-adik belajar sebenarnya. Ada adik belajar. Ini ada titik koordinat. Ini pohon di. Di sana ada kamar mandi. Ini pohon dipaku. Pohon dipaku kok. Perlindungan katanya, Dik. Kita nih tahu kawat bisa lihat. Kalau di sana pakai paku ya. Itu paku di sana. Kasihan. Ada WC di sana buat ganti. Itu sama teman. WC buang air 2000. 2000 buang air. Kita lihat WC-nya. Nggak jalan. Ini tempat-tempat untuk selfie-selfie. Yang hobi selfie bisa selfie di sini. Ditemani tarsius. Jadi guys, ini tarsius
for information, jadi tarsius ini adalah salah satu hewan endemik yang dilindungi, dan itu salah satunya hanya ada di Taman Nasional Bantimurung Bulu Sarau. Oh, tarsius. Ya, tarsius yang punya mata lebar dan besar. Semacam mana ya? Semacam tarsius itu semacam Kuskus. monyet begitu. Agak mirip, Ya agak mirip tapi bukan monyet. tapi beda ya. Ya. Kandang tarsius Kuskus. Nah, itu dia tarsiusnya. Kita lihat dulu ini. Kita lihat dulu sama-sama. Jadi kalau mau ke di sana itu seperti ini modelnya. Oke guys, kita lanjut. Nah, ada lagi papan berbicara. Jadi ini kita berada di posisi ini. Jadi kalau kita menyeberang di nomor 1 itu ada ini Antraxis Key Camp. Terus di nomor 2 Antraxis Via Ferrata. Nah, nomor 3-nya Jual. Terus bisa nggak berok nomor 4 itu ini. Kita arah mana? Yang mau hidupnya berwarna-warni datang ke sini. Warna-warninya bagaimana itu? Warna-warninya ada merah, kuning, hitam. Merah jingga. Ini sampai di mana kira-kira, guys? Airnya kurang. Maaf.
Jadi jembatannya sampai di sini. Bagaimana pemandangannya, Mbak? Biasa aja sejauh ini. Tapi kalau yang suka selfie banyak area untuk selfie. Bisa untuk selfie berombongan, sendiri-sendiri. Baru terasa ini sejuk ya. Tadi waktu di atas sana mapelah, gerah. Di sini bagus untuk mandi-mandi. Kalau mau mandi-mandi, tapi kalau untuk saat ini airnya kurang, musim kemarau. Tapi kalau antara musim kemarau dan hujan enak ya. Warna biru airnya di sini. Harusnya ada ini ya, ada guide. Apa tuh? Kayak di tempat wisata ada pemandu wisatanya begitu supaya ditahui. Oh ini yang ke atas sana ini mau kemana begitu. Iya betul betul. Ya kita kan bayar. Nah, ini kemana ini? Nah, ini yang kita tidak tahu karena tidak ada petanya. Yang menyeramkan juga kalau kita telusuri karena. Ya harusnya sih ada papan bicaranya yang mengatakan. Sepi guys, sepi. Jadi kita agak malam-malam naik karena sepi. Kita belum pernah ke atas sih, jadi takut. Nggak ada guide di sini guys. Harus Kalau ada guide ini. Kalau lewat sini sudah biasa sering, jadi Ini ada bayangan di depan. Kalau yang tadi di atas itu bayangannya tidak ada, apa di depan? jangan sampai alamat palsu ya Tinting. Wah bahaya ini. Kenapa? Ini Oh, nggak berbahaya nih, longsor ini jatuh ini, bisa jatuh nih. Oh ternyata tembus di tadi, tembus di ke sana nih. Aduh, begitu. Yang jembatan itu. iya. Ya itu. Tak mengapa. Masih kuat jalan? Boleh. Kita coba sampai di dalam. Nanti kita penasaran. Iya betul. Sudah lihat kah itu batu apa? Ada batu kayak melayang. Di Selak Boro. Itu namanya. Oh itu aslinya bisa labur Itu. nih. Oh kita mungkin bisa sedikit memaparkan karena saya belum tahu ini jalan ceritanya sebenarnya ini. Jadi kita nanti cerita di sana. Oh di sana. Ah, ya. Tentunya untuk teman-teman teropong. Masya Allah, ada di sini tempat buat cuci tangan boleh, buat ambil air juga boleh. Kalau yang mau ngecamp mungkin agak lama bisa. Ini ada sumber air terdekat. Sumber air jernih ini langsung dari pegunungan. Tapi ini disarankan kalau mau jalan begini usahakan kurangi minum. Kurangi minum. Karena kalau minum terus bisa sakit perut. Semules ini kalau begini. Kita mah tidak bawa air ini. Enggak, itu ada air. Lebih Oh enak iya, kayak lebih begitu, enak gitu ya. Saya kalau jalan begini usahakan tidak minum. Karena sering sakit perut, kontraksi. Tapi perut. mungkin bisa bagaimana ceritanya bisa sakit perut dan minum? Ini kan perut kan kontraksi jalan toh. Iya. Nah, sambil kita minum, perutnya juga otot-otot perut juga kontraksi. Jadi disarankan untuk kurangi minum. Boleh diminum tapi jangan terlalu banyak. Hal pertama, hal baru yang saya dengar ini. Itu biasanya teman-teman di makalah teori dasar sebelum hiking. Saya tidak membayangkan ini kalau sudah hujan. Kalau sudah hujan, Becek. becek, licin, pokoknya. Itu sana jembatannya.
kalau mau ke Wislap. Ada lagi, apa lagi namanya ini kah? Papan bicara apa kah? Iya, itulah. Semacam papan bicara. Keterangan. Nah, jadi posisi kita sekarang di sini. Jadi kalau kita menyeberang jembatan, ada ini posisinya. Kita sekarang berada di posisi antara nomor 19 ke 20 dan ke 21. Jadi sekarang posisi kita di shelter 3. Oh, Biselak Borok ada di sini. Jadi dekat mungkin di Biselak Borok nih. Nah, Biselak Borok di 24. Oke, guys. Oke, lanjut guys. Kita lanjut perjalanan. Nanti bosan lah dengar celotehan kami. Di sini ada menara. Jangan bosan dengarkan celotehan dari kami. Dan tentunya ingat di subscribe. Habis. Jadi ini ada papan pembangunan. Jadi anggarannya guys 99 jetong. Mulai 22 Juni 2020 ya. Sukses. Tahun lalu. Ini welcome to Playground. Wah, kata-katanya ini luar biasa nih. Capaian tertinggi manusia adalah mewariskan estetika alam itu kepada generasi mendatang. Bagaimana tanggapan tak dengan itu? Kalimat. Apa katanya, Kak? Apa katanya? Aku lupa. Itu sana WC barangkali ya. Kalau kita memasuki wilayah ini, kita akan mendengar suara bising-bising, tapi bising-bising. Suara apa itu? Hewan-hewan alam. Hewan-hewan alam. Suaranya bising tapi Bikin tapi menenangkan. menenangkan. Kayak punya irama. Musola ini musola. Musola ini Ah, jadi mau sholat boleh. Sudah ada tempat. sudah ada tempatnya kalau mau sholat. Ada musolanya. Dan kita mendekati situs Biselak Borok. Situs Biselak Laboro sudah dekat. Seperti yang nampak masih terlihat. Sudah bisa terlihat. Cuma nanti kita lebih dekat lagi ke sana ya. Nah, ini ada papan proyek. Papan proyek. Oh, inilah lokasi camp yang dimaksud. Lokasi tempat camp. Lewat mana turun? Turun lewat mana? Dari jalanan. Harus lewat sini kalau mau turun. Harus Kak, harus. Bisa, Bisa. tapi hati-hati licin.
cucok air, banyak cucok. Oke, sahabat teropong, kita lanjutkan perjalanan. Berhubung jalanan menuju ke Batu Bislap itu belum disiapkan atau belum ada, jadi kita tak putar ini. Kita putar mencari jalan untuk sampai di situ. Dan kita akan sedikit membahas cerita di balik sebuah nama. Karena tidak mungkin ada nama kalau tidak ada cerita di dalamnya. Ada sejarah yang tersembunyi. Jadi nanti kita akan mendengarkan dari narasumber kita. Narasumber. Inna mutmainnah. Ada anu tak? IG tak mungkin? Ada, nanti kita mesti ke. Jadi assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi etikanya ketika kita mendatangi sebuah situs itu diharuskan ucap salam. Salam. Assalamualaikum untuk muslim, agama yang lain boleh dengan jenis salamnya masing-masing. Jadi kita cari spot dulu yang enak ya. Kita cari spot dulu, spot yang enak di mana? Sini enak kakak, nggak silau di kamera tak? Kayak silau. Wah, begini kayaknya bagus ini. Tunggu dulu. Cari posisinya dulu. Oke, jadi sekarang kita sudah di depan situs Bisealak Borok, atau teman-teman biasa dengar akronimnya atau singkatannya itu adalah Bislap. Jadi ini sudah dipagari. Ini kok modelnya seperti perahu. Atau modelnya, iya, lebih mirip ke perahu ya. Mungkin ada ceritanya yang kita... Ya, jadi kita sedikit berkisah tentang legendanya Bislap. Jadi sebenarnya saya bukan narasumber langsung, lebih tepatnya cerita yang diceritakan, karena legenda itu begitu dari seni tutur. Jadi senior saya kemarin pernah bercerita tentang legenda Bislap, di mana jalur Bislap ini yang kita lihat sekarang dulunya adalah tempat perlintasan kapal-kapal besar, kapal-kapal yang dari luar negeri, dari Cina, saudagar-saudagar itu melintas di sini. Jadi konon katanya ada putri cantik dulu di Bislap. Mungkin saya cantik dirimu ya? Iya, aduh. Ada seorang putri cantik yang merupakan anak dari raja yang bertahta di Bislap. Jadi konon katanya dulu di Bislap ini ada sebuah kerajaan. Sampai sekarang pun masih ada situsnya di belakang sana. Cuma karena keterbatasan guide, jadi kita tidak bisa langsung ke sana karena kita harus mematuhi kaidah-kaidah tertentu ketika di alam, takutnya kita nyasar dan menyusahkan tim SAR. Jadi jangan. Jadi berangkat dari itu, putri cantik ini diperebutkan oleh seluruh seluruh pemuda dan bangsawan-bangsawan kerajaan pada saat itu ingin memperistrikan atau ingin mempersunting sang permaisuri. Cuman putri ini jatuh cintanya kepada seorang saudagar dari Cina. Saudagar dari Cina. Dia tidak suka orang lokal, cuma dia jatuh cintanya ke pemuda dari Cina ini. Tapi karena pada saat itu raja atau bapaknya sang permaisuri ini tidak menyetujui percintaan antara mereka, tidak mendapatkan restu karena si bapak ini ingin anaknya bersuamikan orang lokal. Karena jadi rebutan, pada saat itu bapaknya sang putri ini marah,
marah kepada saudagar dari Cina ini sehingga mengutuk. Jadi mengutuk perahu dari saudagar dari Cina ini, jadilah seperti ini. Oh, ini buat Iya. perahu dari saudagar Cina yang dikutuk. Oleh sang raja. Tapi ini ceritanya kan bisa berkembang sesuai dengan versi penutur, sesuai dengan versi yang masing-masing orang dapatkan. Cuman kalau versi yang saya dapatkan seperti itu, dikutuki kodong jadilah seperti ini. Tapi dibalik sebuah peristiwa kita tidak boleh terlalu sedih. Kayak misalnya dengar kata kutukan, tidak boleh kita terlalu sedih dengar kata dikutuk, karena tanpa legenda itu kita tidak bisa saksikan bislab sekarang, tidak bisa disaksikan ada perahu yang mirip batu. Begitu. Sekian legendanya. Silakan di subscribe YouTube-nya Teropong Kikuch. Oke guys. Oke. Jadi buat teman-teman yang hobi manjat tebing alam, cek. Di sini ada spot tebing alam yang lumayan bagus, lumayan tinggi. Jadi Dekat dulu. ya, jadi untuk pemanjat tebing profesional tidak dianjurkan untuk yang amatiran, yang profesional saja ini bisa dijadikan tempat panjat tebing alam. Jadi yang sudah berlisensi itu topnya ke atas, top tebingnya itu awalnya dari bawah, kemudian topnya ke atas, lumayan untuk olahraga tebing alam, tapi hanya untuk profesional, hanya untuk yang berlisensi, minimalnya yang pernah ikut ekspedisi panjat tebing. Oke.